Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi warga terdampak banjir di Kudus, kami telah terhubung dengan rekan Mutia Parasti langsung dari Kabupaten Kudus. Ya Mutia, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi warga terdampak sekarang dan apakah kebutuhan sehari-hari juga sudah terpenuhi dengan baik? Ya, baik Amanda dan pemirsa di studio dapat kami kabarkan bahwasanya saya sedang berada di posko bencana, tepatnya di Aula DPRD Kabupaten Kudus. Di sini saya dapat mengabarkan bahwasanya untuk kebutuhan logistik, kemudian kesehatan, kemudian kita pribadi berupa alat kebersihan, sebelumnya sudah tercukupi. Kemudian di sini terdapat 247 orang dengan rincian 120 KK. Kemudian kebanyakan warga yang mengungsi di aula DPRD di sini kebanyakan mengeluhkan sakit gatal-gatal atau kutu air. Ada beberapa warga juga yang mengeluhkan yang tensinya naik dikarenakan mungkin beban pikiran, dikarenakan kondisi air yang tak kunjung surut dan belum bisa kembali ke rumah. Kemudian untuk di kesehatan sendiri dan untuk sore hari ini terdapat dari Puskesmas Rejosari, tadi juga ada disiagakan dari Puskesmas Bae, Puskesmas Dekulo, dan Rejosari. Amanda. Ya baik, untuk warga yang kembali ke rumah saat mengetahui air masih tinggi, apakah kembali mengungsi atau masih bertahan di rumah, Mutia? Ya, baik Amanda, untuk masyarakat yang mengetahui bahwa kondisi air mulai naik lagi, ada beberapa yang kembali ke pengungsian, kemudian juga ada beberapa yang tetap memilih tinggal di rumah masing-masing dikarenakan rumah mereka yang mungkin cukup tinggi dibanding dengan rumah-rumah warga yang lain. Namun, masyarakat dan para relawan dan juga polisi yang eh, bersiaga untuk patroli tetap menghimbau kepada masyarakat jika air mulai masuk ke rumah masyarakat diharapkan untuk segera menuju posko pengungsian dan dari relawan maupun polisi juga bersiap siaga membantu untuk mengevakuasi warga. Amanda. Ya baik, kita mengetahui adanya imbauan dari petugas yang meminta warga untuk kembali mengungsi. Hal ini apakah diikuti oleh warga atau seperti apa, Mutia? Ya, untuk imbauan dari pihak-pihak terkait juga ada beberapa yang menghiraukan namun juga ada yang tidak, Amanda. Mengingat mereka memperhatikan situasi dan kondisi rumah masing-masing. Jika rumah mereka masih berkemungkinan untuk bisa ditempati secara layak, walaupun hanya untuk tidur saja, mereka masih memilih untuk tinggal di rumah masing-masing. Namun dari masyarakat ada juga yang memilih untuk tetap mengungsi. Kami juga telah mewawancarai dari warga yang ada di pengungsian di aula DPRD yang mengeluhkan ingin kembali ke rumah karena sudah bosan dan merasa terbebani ketika terlalu lama di pengungsian karena rumahnya tergenang air yang tak kunjung surut. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk situasinya sudah aman. Jerone omah kula niki sampeyan. Dalan sampeyan sing latar ngoten. Kula niki kok nggo suwet kok niki panas kok. Terus di sini harapannya ke pemerintah apa Bu supaya segera menangani dalam artian membenahi biar gak banjir lagi. Ya itu membenahi bendungan-bendungan air dan orang banjir. Kok tahun baru kok malahan tahun. Ya baik, Mutia, kita mengetahui bahwa Polres Kudus menerjunkan personel untuk melakukan patroli edukasi. Nah, patroli edukasi ini bertujuan untuk apa dan berapa petugas yang turun untuk patroli, Mutia? Ada untuk patroli yang dilaksanakan oleh Polres sendiri ini merupakan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Selain itu, patroli ini juga berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di masyarakat sendiri. Patroli ini dilaksanakan dengan teknis berupa keliling dari rumah ke rumah untuk memastikan harta benda maupun rumah masing-masing warga itu aman terkendali dari hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian juga ketika rumah itu ada masyarakatnya, ada yang meninggali,
Polres Bapak Ngadmin selaku yang bertugas beserta relawan dan polisi kurang lebih berjumlah 20 orang yang diterjunkan untuk patroli, mengajak para masyarakat yang masih tinggal di rumah ketika air mulai naik supaya segera pergi ke posko pengungsian terdekat. Kemudian untuk warga yang masih tinggal di rumahnya dimintai tolong untuk saling bahu-membahu dan bekerja sama menjaga rumah warga yang ditinggal ke posko bencana. Mengingat kondisi di sekitar rumah warga cukup sepi dan hanya berlalu lalang masyarakat yang hendak evakuasi untuk menuju ke posko bencana. Amanda. Ya baik, terima kasih rekan Mutia Parasti melaporkan langsung dari Kabupaten Kudus dan selamat kembali bertugas.